Oke Mbak, kita buka aja kelasnya Mbak ya. Ini suara saya terdengar atau tidak? Halo. Oke, kita mulai. Oke. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak bagi Oke. Bagi yang nggak apa ya, tidak ingin bicara, mohon mic-nya yang di atas yang sebelah kiri itu dipencet ya. Nanti kalau ada yang mau bicara tinggal dipencet lagi untuk ngomong. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai bab kedua bahasa Indonesia. Sebelumnya bab kemarin adalah tentang nggak apa-apa Mbak Weni, nanti rekamannya saya kirim ke grup, nanti bisa sambil ditonton aja Mbak, gitu loh Mbak. Ya nggak apa-apa Mbak, santai aja. Jadi teman-teman hari ini saya mencoba untuk membahas mengenai bab kedua tentang teknologi dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai bab kedua ini, saya kan kemarin ngasih tugas. Coba ada nggak teman-teman yang mau menceritakan tentang dongeng yang berasal dari daerahnya masing-masing? Silakan. Ada yang mau bicara? Ada yang mau menceritakan? Halo, ada yang mau cerita tentang dongeng di daerahnya? Halo. Oh, kosong, nggak ada yang mau cerita nih tentang dongeng yang ada di. Nah, Mbak Bunga mau coba cerita tentang dongeng yang ada di daerahnya Mbak Bunga. Bunga siapa ya? Ya itulah, saya lupa namanya. Ada yang mau cerita tentang dongeng di daerah asalnya? Ayo, ada nilai tambahan bagi yang mau cerita. Nggak apa-apa, yang sudah ngerjain. Saya lihat kan ada tuh sudah ngerjain. Yang sudah ngerjain kalau mau cerita ayo silakan. Saya tahu orangnya tapi nggak usah ditunjuk. Bagi yang mau cerita silakan. Ada yang mau cerita? Halo? Ada yang mau cerita nggak tentang dongeng di daerahnya? Halo Mbak, ada yang mau cerita nggak tentang dongeng di daerahnya? Ya, ada yang mau cerita. Halo Mbak Weni mau cerita coba? Ya Mbak Weni mau coba cerita nggak? Iya, urban legend. Iya nggak apa-apa, mau. Cerita yang ya itu Mbak, yang mungkin yang terkenal di Lampung gitu. Nah giliran kayak gini pada diem semua Mbak. Aduh. Monggo Mbak kalau mau cerita aja yang seingatnya Mbak bagaimana gitu loh. Entah itu itu nyata nggak apa-apa Mbak, asalkan yang perlu kita ketahui itu adalah legenda gitu loh Mbak. Legenda ataupun cerita nyata atau cerita nggak nyata yang berasal dari daerah Mbak. Ayo ya. Boleh Mbak, boleh.
Saya dengerin ya Mbak. Siap. Yang lain pada dengerin ya. Lalu Mbak, eh, saya nanti akan ada tugas. Tugasnya adalah bikin rangkuman cerita dari Mbak Uni. Oke, siap ya. Mbak Uni silakan Mbak. Nama nama TK-nya apa Mbak? Pertiwi. Nama sekolah saya juga Pertiwi Mbak. Oke. Bukan Mbak, desanya terbelah jadi dua. Bukan dibelah dua. Oh.
Apa mbak petekatan? Toto katon. To katon. Katon. Toto katon. Toto katon. Kira-kira. Nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa. Nah, memang seperti itu mbak. Jadi kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk menceritakan. Hmm? Ya lanjut mbak. Kepala apa? Sekolah keguruan mbak. Hmm. Soalnya ibu 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 saya juga itu mbak, alumni Marinten ya. Marinten. Ini teman-teman jangan salah ya, saya juga catat semuanya tentang Desa Nunggalrejo, tentang Desa Totokaton, terusnya TK Pertiwi, terusnya Nunggalrejo dibagi satu, ada satu ada dua, yang Nunggalrejo 2 dikasih ke Belanda, diganti namanya dari apa mbak, PDPC ya mbak, nggak tahu nih kata mbak, terusnya jadi Totokaton. Totokaton ya, Totokaton ya. Jadi hmm, PD PD mbak. Iya betul, betul betul. Sekarang sekarang oh mungkin nama nama khas Belanda gitu kali ya mbak, nama-nama khas Belanda ya. Pokoknya intinya sih sebetulnya apa namanya yang buat desa itu kan apa namanya, mbahnya, bukan mbah ya mbak, mbah apa kakek ya kita nyebutnya ya, mbak. Masa sih mbak, tahu saya beda deh. yang lebih yang lebih tuh mbah itu, mbah sama kakek, mbah itu di atas kakek, di atasnya kakek itu mbah bukannya ya, buyut. Nah mbak di desa saya masih hidup mbak, masih hidup mbak. Oh rekor. Oke. Neneknya siapa mbak, mbak siapa? Oh, oh mbak Eli. Oh sehat ya mbak, masih sehat ya? Ya, kalau kalau kita kayaknya umurnya, kita umur paling 60 70 udah kayak udah kayak batas gitu deh. Tapi orang-orang dulu tuh umurnya ini ya, umurnya panjang ya. Pasti minum ginseng sih mbak. Minum ginseng. Oh begitu. Oh saya kira nenek di sini. Di sini juga. Oh oh gitu gitu mbak. Maaf maaf. Saya kira nenek. Oh oke 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 oke. Mohon maaf sekali lagi. Oke itu cerita yang menarik.
cerita yang sangat menarik banget dari Mbak. Aduh, maaf Mbak, maaf, bentar. Itu cerita yang Mbak Weni. Mbak tahu. Hmm. Oh, jadi bapaknya Mbak bapaknya bapaknya Mbak Weni aja belum lahir, Mbak Weninya belum ada, belum dibuat. masih direncanakan. Oke ya teman-teman, kita sudah dapat cerita yang menarik dari Mbak Weni tentang dibukanya legenda dibukanya desa Nunggal Rejo ya, Nunggal Rejo. Jadi desa itu awalnya didirikan Nunggal, tunggal Mbak, sebetulnya dari kata tunggal, satu, Nunggal. Terus didirikan oleh satu orang, orang itu ternyata adalah Mbah Buyut kakek Mbah Buyut kakek, ya itulah kakeknya Mbak Weni langsung, sehingga tapi pada saat dulu banget mungkin mbahnya Mbak Weni ini sakti gitu loh, ibaratnya nggak pakai baju, itu pakai celana nggak Mbak? Pakai. Ya kan sananya apa apa oh gitu, Mbak. Ya, ya kalau saya membayangkan. hmm. 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 Oh. Malah Marinten itu ya, oh gitu. hmm. 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 Ini menarik sih Mbak ceritanya. Jadi kayak dengan adanya satu orang ini bisa terbentuknya satu desa, lalu satu kecamatan, satu sampai sekarang satu kota ya Mbak, malah ya. Satu kota gitu. Kota besar namanya Kota Nunggal Rejo. Iya. Makanya luar biasa sih Mbak. Ya walaupun saya nggak tahu tuh, maksudnya nggak pakai baju, mungkin maksudnya telanjang telanjang di atas aja, di bawah nggak gitu loh Mbak. Kebalik, di atas aja di bawah pakai gitu maksudnya. Terus bawa kenapa Mbak? Oh, ah, benar Mbak. Iya betul. Goni. Betul betul Mbak. Ya sih, dari saya juga cerita dari dulu kayak zaman-zaman penjajahan, kadang-kadang karung karung beras itu jadi baju Mbak, karung beras, terus kadang pelepah pisang gitu dibuat jadi baju. Hebat. Apa Mbak? Hmm, betul. Hmm, betul. 68 Mbak. 68. Iya.
Jadi walaupun kita sudah dinyatakan merdeka, merdeka itu cuman secara sepihak, Mbak. Nah, cuman secara omongan aja kita itu di betul. Tahu Mbak negara terakhir yang diambil alih sama Belanda apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Negara kota, bukan kota, provinsi terakhir yang diambil alih sama Belanda. Jadi sebenarnya kita itu nggak dijajah 300 tahun. Maksudnya 300 tahun itu untuk satu tempat, tapi ada tempat yang tetap berjuang sebetulnya. Mungkin dia tetap nggak dijajah walaupun dari awal misalnya nih VOC kan datang ya Mbak, awal ya. Belanda datang. Kita kan dijajah 300 tahun tuh ya, 300 tahunan gitulah. Lalu siapa namanya? Ada satu tempat yang memang belum pernah dijajahnya itu baru sebentar Mbak sama Belanda. Ada yang tahu apa? Nggak ada yang tahu. Aceh Mbak. Aceh itu negara apa? Provinsi yang paling lama ditaklukkan sama Belanda. Aceh itu nggak entah kenapa. Ya. Aceh itu paling hebat. Bukan paling sebentar, paling hebat, dia mempertahankannya itu paling hebat. Paling sulit dikalahkan. Itu negara, itu apa? Negara lagi. Provinsi Aceh, Mbak. Di Aceh. Ya, itu menarik banget cerita dari Mbak Weni. Saya juga sampai nyatet nih berapa nih? Satu kertas begini nih. Jadi teman-teman harusnya sih sekitar satu kertasan lah mencerita. PC Pujoy Kerto. Oh, itu bahasa dulu ya, Mbak. Pujoy Kerto. Oke. Oke, ini cerita yang menarik banget. Mungkin nanti teman-teman bisa menuliskan rangkuman ceritanya Mbak Weni nanti di Pujoy Kerto. Jadi Pujoy Dadi apa Pujoy Kerto, Mbak? Jokerto. Pujoy. Ya Mbak nulis aja sendiri kan udah apa? Tinggal tulis lah. Soalnya PD. Mbak Dewi telat katanya. Iya, nanti kan rekamannya ada ya. Nanti yang telat, bagian telat nggak apa-apa. Nanti kan bisa denger lagi tuh ceritanya Mbak Weni. Oke, nggak masalah kok, santai. Iya. Iya, nanti kirim ke saya, Mbak. Tugas hari ini. Jadi hari ini tugasnya udah ada, tugasnya itu. Karena apa? Apa Mbak? Tertuju kepada apa? Waduh. Oke, ya udah. Aduh, seorang. boleh. Ya udah. Itu nanti gunakan bahasa teman-teman masing-masing ya. Jadi hari ini kita dapat cerita bagus dari Mbak Weni mengenai sejarah berdirinya kota Nunggalrejo yang ada di Lampung. Nunggalrejo yang didasari oleh satu orang yang kenapa Mbak? Desanya kenapa? Oh, tahu, paham. Karena didirikannya itu ya Mbak, bersamaan ya. SDN Nunggalrejo 1. Kenapa Mbak? Oh iya Mbak, kenapa Mbak? Minggu depan, paling maksimal minggu depan. Minggu lalu baru satu orang ngirim. Nggak apa-apa di itu ya. Di masa sih. Saya ada catatannya Mbak.
Ya Mbak. Oke, kita lanjut ya, kita ke materi sekarang ya. Jadi hari ini kenapa tujuan hari ini saya itu apa namanya meminta satu orang membacakan sebuah legenda tentang didirikannya satu daerah gitu atau satu tempat. Kenyataannya adalah pada bab ini kita masuk ke dalam bab tentang teknologi. Mengapa tentang teknologi? Jadi pada dasarnya ini teknologi bab ini awalnya itu, jadi bab ini kan tentang teknologi ya Mbak, tentang teknologi. Tapi isinya itu bukan tentang teknologi semua, maksudnya tentang teknologi itu bab awal. Anonim kenapa Mbak? Anonim nggak apa, bukan tugas yang nulis itu loh Mbak, bukan tugas yang nulis cerita itu loh Mbak. Antonim Mbak. Ya apa bukan tugas itu Mbak, tugas yang nulis cerita. Kekirim Mbak. Kan saya ngasih kemarin tuh ada 2, satu lagi tugas yang menulis legenda Mbak tentang daerahnya, ingat nggak? Oh ya udah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa nanti oh ya kenapa Mbak? Yang kemarin Mbak kan antonim Mbak, antonim. Jadi kemarin tuh tugasnya, oke, saya jelasin ya. Kemarin tuh tugasnya ada 2. Satu yang kata cari 10 antonim, satu lagi itu menulis satu legenda tentang daerahnya. Nah, yang ngasih cerita tentang legenda baru satu orang. Yang antonim udah. Yang enggak, yang kemarin itu kan 2 tuh, ya kan? Antonim sama yang legenda. Yang antonim udah pada banyak yang ngirim. Nanti saya kasih tahu. Nanti saya bikin listnya siapa yang belum ngirim ya. Yang legenda itu baru. Ya nggak apa-apa Mbak. Oke. Diam dulu. Satu lagi yang antonim itu sudah hampir semua. Tapi ada yang belum juga. Nanti saya tulis. Saya bikin listnya ya. Nanti biar ngingetin teman-teman yang belum ngisi, yang belum ngerjain. Yang hari ini tugasnya adalah hari ini adalah merangkum berita yang diceritakan sama Mbak Weni tadi. Ya betul. Hari ini tugasnya cuma 1. Yang kemarin, ya maksudnya yang kemarin itu yang belum ngerjain silakan. Antonim Mbak. Antonim. Ya jadi Antonim. Betul. Anonim itu tak bernama, tidak punya nama. Kalau antonim itu lawan. Betul. Duh, aku nggak bisa. Oke, jadi saya jelasin ya. Yang tadi saya. Oke, saya jelasin ya. Tadi minggu kemarin tugasnya itu ada 2 sebetulnya. Jadi mungkin teman-teman nggak apa-apa. Nanti kasih kirim aja sebelum pertemuan berikutnya ya. Nanti biar saya data, saya list siapa aja yang ngerjain. Untuk yang antonim yang kemarin itu hampir semuanya sudah ngerjain, tapi ada beberapa yang belum. Nanti saya bikin listnya siapa yang belum tugas antonim, terusnya tugas legenda, satu lagi tugas merangkum cerita gitu. Nggak apa-apa ngumpulinnya minggu depan juga, sampai minggu depan nggak apa-apa, santai aja Mbak. Tapi oke, paham ya, jelas ya. Oke, udah hari ini coba kita mulai masuk materi ya. Teman-teman mohon mic-nya bisa dimatikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nyalakan mic-nya. Oke. Hari ini kita mencoba untuk membahas bab kedua mengenai teknologi. Jadi di bab ini
di bab ini, untuk memahami satu berita, yang perlu kita kenal itu, yang perlu kita pahami adalah 5W 1H. Oke, ini istilah bahasa Inggris ya Mbak sebetulnya. Cuman yang perlu kita ketahui ada 5W 1H. Ini agar mudah diingatkan. 5W 1H. Apa itu 5W 1H? W di sini artinya apa? Apa? Di sini kapan? Ini siapa? Ini mengapa? Mengapa? Di mana? Dan bagaimana? Jadi, misalnya tadi cerita yang diceritakan sama Mbak Weni, sebetulnya semuanya sudah terangkum dalam satu rumus yang kita rumuskan sebagai 5W 1H. Kenapa? Pertama, ketika kita mendengarkan ceritanya Mbak Weni, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh di cerita tersebut. Kita tinggal tuliskan apa yang sebenarnya terjadi di cerita yang ditulis atau yang dibacakan sama Mbak Weni tadi. Yang kedua, kapan sebenarnya kejadiannya atau peristiwanya. Kejadiannya adalah ketika kakeknya Mbak Weni lahir. Kakeknya Mbak Weni lahir lagi. Kakeknya Mbak Weni itu pertama datang ke Lampung sebagai imigran gitu loh. Lalu siapa sih tokoh utamanya di situ? Ya kakeknya Mbak Weni tetap. Terus mengapa beliau ini membuka satu kota yang dinamakan desa Nunggarejo ya, Nunggarejo. Jadi alasannya adalah kakeknya Mbak Weni ingin mensejahterakan teman-teman imigran yang berasal yang menuju Lampung agar hidupnya nyaman gitu loh, aman gitu loh. Terusnya di mana sih sebenarnya kejadiannya? Kejadiannya ya di Lampung, jelas kan? Tadi yang disebutkan sama Mbak Weni, Lampung. Nah, bagaimana caranya beliau membangunnya itu? Yaitu beliau membuka hutan. Jadi hutan itu dibuka sama beliau gitu loh. Jadi untuk memahami ceritanya Mbak Weni sendiri itu tinggal memahami apa isinya di dalam cerita tersebut, yaitu 5W 1H. Ini yang wajib kita ingat, ini yang teman-teman harus pahami tentang apa yang terjadi dari cerita tersebut, kapan cerita itu terjadi, siapa tokoh utamanya, tokoh utama atau tokoh yang jahatnya lah gitu loh. Itu pokoknya siapa gitu loh. Mengapa hal itu terjadi, di mana, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi untuk merangkum, sebenarnya konsep untuk merangkum itu cukup Mbak menghafalkan 5W 1H ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silakan. Yang bagi yang ingin bertanya, nyalakan mikrofonnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, waalaikumsalam. Ya Mbak. Ya Mbak Dewi. Oke Mbak Dewi. Nanti Mbak Dewi ini kelas ini tuh selalu saya rekam Mbak, makanya tadi saya agak mulainya agak mundur sedikit, 1 menit atau 5 menit kalau nggak salah, baru mulai jam 9:05 karena saya rekam Mbak. Jadi kelas ini saya rekam, nanti rekamannya akan saya kirimkan ke dalam grup Facebook, jadi dia berupa video YouTube. Jadi Mbak tinggal dengerin aja ceritanya Mbak Weni tadi gitu loh Mbak Dewi, paham Mbak? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Samuri. Oke. Saya kira Samuri. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih Mbak Weni atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya tentang masalah ini? Teman-teman ada yang mau bertanya?
Oke, nggak ada ya? Nggak ada? Masih ada yang? Oke. Oke, mungkin itu aja. Pokoknya teman-teman ingat itu adalah 5W1H. Nanti ketika saya tanya, misalnya saya ada satu cerita, coba tulis mengenai cerita ini dengan bahasa kamu sendiri dengan menggunakan rumus 5W1H. Ingat ya, kalau saya ngomong 5W1H itu adalah apa, what, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, where, di mana, dan how, bagaimana. Ini saya ngomongnya gitu. Nanti akan pokoknya ketika ujian tengah semester saya akan menanyakan, ada satu paragraf, bukan satu paragraf, satu cerita, di mana cerita itu nanti saya akan tanyakan gunakan rumus 5W1H untuk menceritakan kembali tentang cerita ini. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Kalau saya ngomong 5W1H berarti teman-teman nggak boleh bingung lagi karena sudah saya jelaskan tentang 5W1H. Nanti kalau masih nggak paham juga tentang ini, nanti rekaman akan saya kasih, teman-teman bisa mutar video untuk kelas ini kembali. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya ini tadi sebenarnya harusnya ceritanya itu Mbak Weni itu tadi saya taruh di sini sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Jadi ceritanya di depan, penjelasannya setelahnya. Sebenarnya tadi harusnya saya jelasin tentang 5W1H dulu, baru mendengarkan ceritanya Mbak Weni gitu loh. Oke ya teman-teman. Lalu di sini ada yang namanya satu hal yang harus teman-teman raih, satu hal yang teman-teman harus bisa, itu adalah bagaimana cara membaca cepat. Sebenarnya untuk untuk bukan level sih, maksudnya untuk SMP ke SMA itu, SMP SMA itu pokoknya jajaran itu berdua, minimal mereka sudah harus bisa membaca kira-kira secepat 200 kata per menit. Oke, ini mungkin menurut saya masih terbilang sedikit cepat ya. Mungkin kisaran 150 itu udah oke lah, 150 kata per menit. Saya ingin menguji satu atau dua ya, satu orang dulu lah, mengenai cara membaca cepat. Di sini ada satu teks. Nanti saya minta satu orang untuk membaca, dan nanti akan saya coba hitung teman-teman itu ketika 1 menit sudah nyampe mana. Nanti akan saya coba kalkulasi kecepatan dia membaca itu berapa. Oke, mungkin ada yang sebelum saya menunjuk satu orang, ada yang mau mengajukan diri sebagai volunteer. Silakan Mbak Eli ya, silakan Mbak Eli. Tunggu. Benar Mbak, nanti sebentar ya Mbak, kalau saya bilang mulai nanti Mbak silakan membaca. Siap Mbak? 1, 2, 3.
Apa? Nah, nah. Oke, oke, terima kasih Mbak Eli atas atas kemauannya untuk menjadi volunteer, menjadi yang sukarelawan untuk membaca. Jadi Mbak 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 Eli ketika membaca di sini sampai habis itu kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 2 menit 30 detik, Mbak. Berarti sebenarnya lumayan, Mbak. Lumayan bagus. Jadi kecepatan membaca itu minimal kalau udah 1 menit itu ya kira-kira di sekitar sini lah. Nih, sampai sini. Ini minimal biasanya 1 menit. Memang 1 menit 2 menit 30 detik, Pak. Ya, lebih standar, Mbak. Jadi mungkin yang sulit yang dialami Mbak Eli paling sulit itu adalah ketika bertemu dengan kata-kata yang bukan bahasa Indonesia ya, Mbak. Bukan bahasa Indonesia yang di-Indonesiakan. Kayak ini nih, Darmstadt. Ini nama tempat nih sebenarnya, Darmstadt ini. Memang agak sulit, Darmstadt. Jadi oke, yang harus diperhatikan untuk teman-teman sendiri adalah perhatikan tentang titik dan koma. Oke, teman-teman bisa membaca cepat, tapi ingat, setiap titik sama koma itu memberikan teman-teman untuk bernapas. Jadi kalau Mbak Eni tadi semuanya dihajar ya kan sampai habis. Walaupun di sini ada koma dan Mbak Eni akan tetap menghajar, tetap dihajar. Jadi cara membaca cepat yang sebenarnya itu yang baik itu adalah teman-teman tetap memenuhi kaidah koma, titik dan koma, itu paling penting gitu loh. Kalau teman-teman memang ada yang kesulitan dalam satu kata yang bukan serapan bahasa Indonesia, wajar karena itu bukan serapan bahasa Indonesia. Jadi ketika menemukan satu objek yang sulit, teman-teman bisa berhenti dulu sebelum melanjutkan, dieja dalam hati lalu diucapkan dengan lisan, seperti itu. Tadi Mbak Eli terima kasih, ada poin tambahan buat Mbak Eli nanti untuk keaktifan. Bagi teman-teman ada yang lagi yang mau mengajukan diri untuk membaca? Iya Mbak Eli. Ada lagi yang mau Mbak Weni silakan. Saya tunggu ya Mbak, saya mulai dulu ya. Saya pakai timer soalnya Mbak. Iya, 1, 2, 3.
Terima kasih Mbak Weni. Jadi enggak Mbak, nggak tahu. Ada yang buram? Jadi oke, saya berikan masukan ke Mbak Weni. Jadi untuk beberapa kata Mbak Weni itu menambahkan sendiri. Misalnya tiba-tiba ada kata yang tadi. Terusnya iya, ini 39 ribu Mbak, bukan 39 koma Mbak. Kalau ingat di Indonesia itu, titik itu bukan koma ya. Kalau Mbak di luar negeri mungkin titik itu artinya koma, tapi kalau di Indonesia titik artinya titik gitu ya, menyatakan dia ribuan. Itu jangan sampai lupa. Lalu sedikit lagi masukan untuk Mbak Weni, yaitu ketika koma ingat berhenti aja Mbak, tahan tarik nafas sedikit baru lanjutkan. Hasil waktu yang diciptakan yang dicetak sama Mbak Weni itu selama 3 menit Mbak. Sebenarnya 2 menit 50 detik, cuman sekitar 3 menit lah gitu. Tapi itu masih wajar Mbak, dan Mbak membacanya dengan sudah apa ya, karena yang tadi Mbak Eli sebagai korban pertama, jadi akhirnya Mbak Weni Mbak Weni mempelajari tata cara yang dilakukan Mbak Eli, lalu mencoba untuk lebih baik daripada Mbak Eli. Oke, ada teman-teman coba, ada satu lagi yang mau jadi volunteer, ada yang mau jadi sukarelawan sebelum kita istirahat. Nanti kita break 10 menit ya. Ada satu lagi yang mau jadi? Ada lagi yang mau jadi sukarelawan? Ayo. Ingat loh, keaktifan juga saya hitung loh. Soalnya di bahasa Indonesia siapa? Mbak Bunga Senja itu namanya siapa ya? Saya lupa. Mbak Bunga itu Mbak Sunarti. Oke, Mbak Sunarti, silakan ya Mbak. Mbak Sunarti mau mulai sekarang Mbak? Oke ya, saya hitung ya Mbak ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, sudah jam 10, kita istirahat. Terima kasih ya Mbak. Kita istirahat selama 10 menit. Oh iya, sebelum istirahat teman-teman bisa sambil baca ini ya, baca teks ini. Nanti akan ada pilihan berganda. Saya akan memberikan 10 pilihan berganda. Nanti teman-teman harus menjawab, dan soalnya itu mengenai ini Mbak, mengenai apa namanya, wacana ini. Teman-teman bisa sambil baca sambil istirahat. Oke, kita istirahat 10 menit. Dicatat juga nggak apa-apa ya kalau bagi yang mau catat. Paling dipoto sambil belajar. Nggak di apa? Nggak ngerasa dingin. Kamu nggak ngerasa dingin aja? Iya kan? Kamu nggak ngerasa dingin? Nanti ya.
Ini nggak dingin. Ini kayaknya tempat kita chat. Dingin banget ya. Kenapa? Iya. Iya. Kalau udah pinjam penting Alex. Dingin. Kenyang nggak? Iya. Kenyang nggak? Kenyang nggak? Kenyang nggak? Apa tuh? Hamidah. Hamidah. Kamu udah minum belum sih? Nggak minum. Udah aku cuci. Sekarang aja deh cuci. Mumpung lagi ini. Ayo ikut, siaran. Kamu. Ambilin itu coret-coretan di tas aku. Tas kamu mana? Itu belakang. Itu udarnya mau ditaruh sini apa mau pulang? Mau pulang lah, ngapain bentar sini? Ayo ngambil.
bisa digedein lagi yang Oke teman-teman, sudah lebih dari 10 menit ya, 10 menit sih, 10 menit ya teman-teman. Saya akan memberikan 10 pilihan berganda. Nanti teman-teman jawab di kotak teks yang ini ya, teks chat yang ini nih, sini ya. Jawab A, B atau C. Nanti akan saya lihat siapa yang jawabnya yang benar, siapa yang jawabnya yang salah. Berarti jawabannya yang benar adalah orang yang membaca membaca teks ini dengan teliti, dengan seksama. Tenang, soalnya nggak susah kok sama sekali. Saya buatnya juga yang paling gampang lah ibaratnya. Sebentar ya teman-teman ya, saya ambil soalnya dulu. Oke, saya mulai untuk soal nomor 1. Teman-teman jawab di sini ya, masing-masing ya. Nanti saya tulis jawaban. Ini siap. Saya lihat siapa aja jawabannya. Nanti saya catat nanti nilai terbaik. Oke, nanti saya masukkan nilai. Maksudnya untuk tugas. Nilai tugas. Nomor 1. Ini kita keluarin dulu. Oke. Nomor 1. Wahana antariksa Rosetta adalah badan antariksa dari A. Eropa, B. Asia, C. Afrika, D. Amerika. Mbak Dewi, ininya aja Mbak, abjadnya aja Mbak. Mbak Dewi, oke, nggak apa-apa Mbak Dewi. Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi saya akan saya baca ulang 2 kali. Nanti teman-teman jawab ya. Nomor 1, wahana antariksa Rosetta adalah badan antariksa dari A. Eropa, B. Asia, C. Afrika, D. Amerika. Mbak Eli belum jawab ya, Mbak Eli sama Mbak Wanti. Mbak Eli, Mbak Wanti belum jawab. Mbak Wanti belum jawab Mbak. Oh iya, Mbak Eli udah. Sorry Mbak Wanti. Bukan nggak liatin Mbak, sorry. Saya ngeliat Mbak Wanti tadi. Maaf ya Mbak Eli. Nah, Mbak Wanti sudah jawab Mbak. Mbak Wanti jawabannya apa? Mbak Wanti nggak tahu jawabannya. Halo Mbak Wanti. Oke Mbak Wanti, nggak apa-apa Mbak. Lanjut ya Mbak. Pertanyaan berikutnya ya. Oke, jawab pertanyaan berikutnya ya. Wahana antariksa Rosetta melakukan manuver di orbit Mars dengan memanfaatkan A. Kecepatan dalam melakukan manuver, B. Gaya gravitasi Mars, C. Gaya gravitasi bumi,
D. Kecepatan untuk mencapai objek tertentu. Siapa itu yang ngomong? Oh, Mbak Weni. Kemana Mbak tadi, Mbak? Ya udah Mbak Weni, saya bacaan soal. Iya, saya baca soal nomor 1 lagi ya, Mbak Weni langsung jawab ya. Tugas Mbak, tugas. Oke, ada soyo. Tugas Mbak. Nomor 1. Enggak, ditulis aja Mbak jawabannya di kotak sini Mbak. Ini nomor 1, ini buat Mbak Weni aja ya. Nomor 1. Wahana antariksa Rosetta adalah badan antariksa dari A. Eropa, B. Asia, C. Afrika, D. Amerika. Oke. Nomor 2 buat Mbak Weni juga. Wahana antariksa Rosetta melakukan manuver di orbit Mars dengan memanfaatkan A. Kecepatan dalam melakukan manuver, B. Gaya gravitasi Mars, C. Gaya gravitasi bumi, D. Kecepatan untuk mencapai objek tujuannya. Oke Mbak Beni. Nomor 3 ini buat teman-teman ya semua. Rosetta selama hampir 15 menit saat melintas di belakang Mars mengandalkan tenaga A. Matahari, B. Listrik, C. Baterai, D. Uap. Saya ulang sekali lagi ya soalnya. Rosetta selama hampir 15 menit saat melintas di belakang Mars mengandalkan tenaga A. Matahari, B. Listrik, C. Baterai, D. Uap. Dewi ganti ya jawabannya. Oke. Lanjut ya soal nomor 4. Kondisi Rosetta saat di belakang planet Mars adalah A. Mendapatkan cukup sinar matahari, B. Sinar matahari meredup, C. Tidak mendapatkan sinar matahari, D. Sinar matahari saat itu sangat kuat. Saya ulang lagi. Kondisi Rosetta saat di belakang planet Mars adalah A. Mendapatkan cukup sinar matahari, B. Sinar matahari meredup, C. Tidak mendapatkan sinar matahari, D. Sinar matahari saat itu sangat kuat. Jawaban sama semua. Oke. Kenapa Mbak? Ya, saya ulang. Oke. Kondisi Rosetta. Ya, yang makanya saya dikte. Kondisi Rosetta saat di belakang planet Mars adalah A. Mendapatkan cukup sinar matahari, B. Sinar matahari meredup, C. Tidak mendapatkan sinar matahari, D. Sinar matahari saat itu sangat kuat. Mbak Dewi minta ulang lagi. Sudah Mbak?
Saya Mbak Weni udah jawab. Mbak Weni belum jawab loh, Mbak. Hah? Mbak Weni belum jawab. Oke, Mbak Weni. Saya lanjutkan soal terakhir ya. Soal terakhir. Siapa tuh? Itu siapa? Mbak Weni. Agak putus-putus, Mbak. Tapi kedengaran kok. Soal terakhir ya. Ini soal nomor 5 ya. Oke. Nomor 5 adalah direncanakan wahana Rosetta akan bergerak menuju bumi setelah A. Sekali mengelilingi matahari, B. Melakukan 4 kali manuver berayun, C. Perjalanan berulang, D. Diluncurkan pada tahun 2004. Saya ulang soalnya ya. Direncanakan wahana Rosetta akan bergerak menuju bumi setelah A. Sekali mengelilingi matahari, B. Melakukan 4 kali manuver berayun, C. Perjalanan berulang, D. Diluncurkan pada tahun 2004. Bentar, saya rekap dulu, Mbak, datanya. Oke, saya ulang lagi buat Mbak Wanti ya. Direncanakan wahana Rosetta akan bergerak menuju bumi setelah A. Sekali mengelilingi matahari, B. Melakukan 4 kali manuver berayun, C. Perjalanan berulang, D. Diluncurkan pada tahun 2004. Ini beda-beda nih jawabannya. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Oh, ulang. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Direncanakan wahana Rosetta akan bergerak menuju bumi setelah A. Sekali mengelilingi matahari, B. Melakukan 4 kali manuver berayun, C. Perjalanan berulang, D. Diluncurkan pada tahun 2004. Mbak Wanti belum ya? Mbak Wanti ya, jawabannya apa, Mbak? Belum ada, Mbak. Lewat, Mbak Wanti. Kenapa, Mbak Wanti? Kenapa, Mbak Wanti? Oke, nggak apa-apa, Mbak Wanti. Oke, teman-teman, nanti soal... Kenapa, Mbak Wanti? Mbak Wanti? Mbak Mbak Wanti belum jawab, Mbak. Belum jawab, kok. Oke, nggak apa-apa. Ya udah.
Mbak Wantinya kayak kenapa Mbak Wanti? Oh, Mbak Wantinya nggak ada ya? Oh gitu. Saya ulang lagi deh Mbak Wanti sekali lagi ya. Direncanakan wahana Rosetta akan bergerak menuju bumi setelah A. sekali mengelilingi matahari, B. melakukan 4 kali manuver berayun, C. perjalanan berulang, D. diluncurkan pada tahun 2004. Jelas nggak Mbak Wanti? Oke. Oh ya udah. Oke teman-teman, nanti nilainya akan saya upload di Facebook. Nanti akan saya beritahu siapa yang dapat nilai 100. Tenang, paling kecil kok. Paling kecil sekitar 70 lah. Ini sekitar 70. Nah, ini paling kecil. Oke teman-teman, selanjutnya tenang Mbak, nggak akan. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pembahasan mengenai makna konotasi. Sebenarnya dari konotasi sendiri, konotasi itu ada kalimat yang mengandung makna yang bukan sebenarnya. Pada kata atau kelompok kata, bermakna konotasi juga biasanya disebut dengan istilah makna kias. Jadi maknanya itu nggak sebenarnya Mbak. Dan makna yang diberikan oleh suatu kata atau kelompok kata sebagai perbandingan agar apa yang dimaksud menjadi lebih jelas dan menarik. Sedangkan lawan dari konotasi adalah denotasi. Nanti slide-nya akan saya kasih ya, slide ini nanti saya upload di Facebook juga. Jadi denotasi adalah kalimat yang mengandung makna yang sebenarnya. Kalau yang tadi itu makna yang tidak sebenarnya, konotasi. Denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Contoh di sini yang saya dia bilang, contohnya di sini, ia memang anak yang tolol, kecewa aku berteman dengannya. Tolol sangat bodoh. Nah di sini, kita Mbak ya. Di sini atau ada sini ada makna gugur di sini. Gugur ini kan secara umum adalah hal yang diberikan oleh tumbuhan gitu loh, bukan pada manusia. Makanya itu disebut dengan makna yang tidak sebenarnya. Maka kita bisa bilang pahlawan tak dikenal gugur di medan perang. Gugur di sini adalah makna yang tidak sebenarnya. Maka kata gugur di sini bisa kita sebut sebagai kata konotasi. Sedangkan kalau kita menggunakan kata bodoh di sini, anak yang berbaju itu ternyata bodoh. Kata bodoh di sini benar-benar artinya bodoh gitu loh. Jadi kalau Mbak menyatakan oh bodoh itu apa di bodoh di sini? Bodoh di sini artinya kata denotasi. Kalau kata misalnya tadi pahlawan itu gugur di medan perang. Kalau Mbak mendengar kata gugur itu kan artinya pada tumbuhan ya. Berarti makna kata gugur di sini adalah kata konotasi Mbak, gitu loh. Mungkin sampai situ aja untuk kelas hari ini. Kita sudah sampai jam 10.30. Karena teman-teman juga mungkin masih sibuk dengan kegiatan yang lain ya. Karena saya kemarin juga dapat teguran, kayaknya banyak juga yang masih ada kegiatan sampai setelah jam 10.30 gitu loh. Jadi hari ini kita cukupkan teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Jadi saya cuma menjelaskan tentang kemarin yang sudah saya jelaskan adalah antonim, sinonim, kata denotasi, kata konotasi. Itu yang paling penting sih dari 3 itu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sebelum hari ini kita tutup? Adakah? PR. Betul. Satu doang PR-nya. Sama yang belum ngerjain PR sebelumnya segera dikirim ke saya ya.
Oh, satu-satu mbak, satu-satu. Satu-satu. Siapa tadi yang mau jawab, mau nanya duluan siapa? Ya mbak. Oke mbak Weni silakan. Betul. Iya kalau yang antonim iya. Betul. Merangkum. Sama yang satu lagi cerita legenda mbak. Kan menulis satu cerita legenda bagi yang belum, menulis satu cerita legenda yang ada di daerahnya, terus kirim ke saya, mau lewat email bisa, mau lewat Facebook bisa. Anak bandel. Lalu siapa lagi yang mau nanya? Iya mbak, ya yang merasa saja lah mbak, saya nggak bisa nunjuk mbak. Kenapa mbak? Satu. Siapa dulu? Oke, bagi yang merasa di daerahnya. Oke, ini dari pertanyaan dari Mas Ito nih. Bagi daerahnya yang memang nggak ada cerita legendanya, boleh dari negara mana aja, dari daerah mana aja, nggak masalah, asalkan itu cerita legenda. Oke? Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saya tulis PR-nya 1, 10 kata antonim. 2, buat cerita legenda dari daerah masing-masing. Kalau nggak punya daerah, pakai daerah mana saja. 3, rangkuman cerita Mbak Weni dengan metode 5W 1H. Jelas sampai sini? Tuh saya tulis ada 3. Oke. Itu ya, nggak ada lagi, udah itu aja. Nggak ada lagi, nggak ada tugas lagi, itu aja. Siapa yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Siapa mbak? Mas Ito mau nanya apa mbak? Nggak, mbak Sito nggak mau nanya. Mbak Weni oke mbak? Siapa? Saya. Mbak Weni ada mau ditanyakan lagi? Diketik aja mbak, bagi yang suaranya nggak jelas nggak apa-apa, diketik aja. Diketik yang mau nanya. Udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Saya akhiri kelasnya. Oh baik, saya akhiri kelasnya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini. Ayo saja omongan ini yang baik mbak. Kita belum berhubungan apa-apa mbak. Baik mbak, kurang lebihnya saya mohon maaf mbak. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan ke saya lewat Facebook ya mbak ya, kalau ada yang mau nanya apa-apa. Iya mbak Weni, maafin saya mbak. Saya nggak akan mengakhiri hubungan kita mbak, tetap guru dan murid mbak. Oke ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya.
tetap ceria, tetap semangat belajarnya dijaga, teman-teman saling bantu satu sama lain, jangan apa ya, jangan lupa teman-teman sebelahnya, teman-teman satu angkatan gitu loh. Angkatan 6 ini angkatan yang paling solid, angkatan yang nanti akan wisuda bareng-bareng semuanya. Kalau memang nanti ada yang tidak, misalnya kurang bisa untuk menjawab suatu pertanyaan, mungkin teman-teman bisa belajar bareng gitu loh, lewat nanti kalau bilang misalnya minta sama saya, tolong dong Mas Pak, atau bikinin satu tempat untuk diskusi bareng, nggak apa-apa, nanti saya bantuin untuk bikin satu kelas dialekta. Oke teman-teman, jelas? Araso itu artinya mengerti. Araso, gomawo itu artinya terima kasih. Saya tahu. Nanti sudah punya tempat diskusi. Oke Mbak Weni. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya. Nanti videonya akan saya upload di Facebook. Teman-teman bisa, bagi yang pengen dengerin lagi, mau mengulang lagi, silakan nanti saya upload di Facebook ya. Tetap semangat ya teman-teman. Pak Guru bikin grup inbox. Facebook kali Mbak, kok inbox? Tetap semangat teman-teman, semangat belajar. Saya cuma bisa ngasih satu komentar, teman-teman benar-benar hebat, luar biasa dibalik jiwa wanita teman-teman gitu. Semuanya soalnya cewek semua gitu loh. Jiwa wanita teman-teman semua yang cantik jelita, tapi ada semangat juang laki-laki yang gagah perkasa. Oke. Teman-teman, terima kasih, tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum kita memulai apapun, dan untuk mengakhiri apapun selalu kita akhiri dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.